Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya. Saya akan memaparkan seminar proposal penelitian saya tentang efektivitas media pembelajaran berbasis video animasi. Waduh. Oke. Pokok pembahasan yang saya ambil itu adalah terdiri dari pendahuluan, kajian teori, dan metodologi penelitian. Oke, dari pendahuluan itu kita masuk dari latar belakang masalah. Nah, dari kurikulum mereka itu, masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa fisika tidak ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari dan masih sulit mempelajari fisika tersebut di dalam kelas yang dikarenakan masih menggunakan papan tulis dan ceramah. Nah, dampaknya itu proses pembelajaran tersebut ternyata dapat mempengaruhi kemampuan siswa dalam memecahkan masalah fisika yang relevan dengan kehidupan sehari-hari yang disebabkan juga pembelajaran dengan menggunakan metode tradisional seperti yang disebutkan pada awal tersebut. Nah, sehingga dari hasil observasi tersebut, peneliti ingin meneliti di SMA 5 Kupang yang diketahui dari peneliti terdahulu bahwa guru menghadapi berbagai masalah karena kebanyakan dari mereka menghadapi kesulitan untuk menguasai model dan metode pembelajaran. Maka dari itu, perlu dikembangkan model pembelajaran baru, sehingga peneliti ingin menggunakan media berbasis animasi. Maka dari itu, peneliti ingin melakukan penelitian tentang efektivitas media pembelajaran berbasis video animasi pada materi Hukum 1 Newton di SMA Negeri 5 Kupang. Masalah yang ada dalam latar belakang tersebut meliputi 2 faktor internal dan 1 faktor eksternal dan 1 penghubung. Yang meliputinya dari 2 faktor internal itu kurangnya memahami hasil belajar dengan menggunakan model pembelajaran tradisional. Yang faktor internal kedua adalah hasil belajar yang digunakan pada umumnya tergolong menggunakan model pembelajaran tradisional. Faktor eksternal yang saya meneliti itu adalah fasilitas di sekolah kurang memadai, dan penghubungannya itu adalah hubungan antara model pembelajaran video dan media pembelajaran video animasi. Dari identifikasi masalah tersebut, ada rumusan masalah dan pembatasan masalah yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, bagaimana respon siswa terhadap penggunaan model pembelajaran fisika berbasis video animasi. Yang kedua, seberapa efektif media pembelajaran berbasis video animasi dalam meningkatkan hasil belajar di SMA Negeri 5 Kupang. Yang ketiga, bagaimana hasil belajar siswa pada materi Hukum 1 Newton antara kelompok yang menggunakan metode pembelajaran tradisional dan media pembelajaran berbasis video animasi di SMA Negeri 5 Kupang. Pembatasan masalah yang saya ambil itu adalah sebagai berikut. Pertama, peneliti ini dilakukan di SMA 5 Kupang. Subjek yang akan dilakukan oleh peneliti itu adalah siswa di SMA Negeri 5 Kupang dengan 2 kelas di kelas 10. Penelitian ini dilakukan dalam 1 pertemuan. Dan yang keempat itu, data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi hasil belajar siswa, observasi aktivitas siswa, angket atau wawancara, dan dokumentasi. Oke, dari rumusan masalah tersebut terdapat juga tujuan penelitian. Meliputi pertama itu mengetahui tanggapan siswa terhadap penggunaan media pembelajaran berbasis video animasi pada materi Hukum 1 Newton. Kedua itu menganalisis efektivitas media pembelajaran berbasis video animasi untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi Hukum 1 Newton di SMA Negeri 5 Kupang. Dan yang ketiga, mengetahui perbedaan hasil belajar siswa pada materi Hukum 1 Newton antara kelompok metode pembelajaran tradisional dan kelompok media pembelajaran video animasi di SMA Negeri 5 Kota Kupang. Adapun manfaat penelitian dari tujuan tersebut meliputi pertama itu memberikan rekomendasi kepada guru fisika dengan menggunakan media pembelajaran video animasi yang lebih efektif untuk mempermudah pemahaman konsep yang abstrak. Kedua itu memudahkan siswa dalam mempelajari dan memahami pembelajaran fisika dengan berbagai gaya belajar. Dan yang ketiga itu memberikan bimbingan kepada perancang kurikulum dalam merancang bahan ajar yang lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Masuk dari bab 2 itu tinjauan pustaka, yaitu media pembelajaran. Nah, yang mulai pertama itu adalah media pembelajaran non video atau ceramah. Nah, ceramah itu merupakan
metode mengajar yang disampaikan langsung secara lisan oleh guru ke peserta didiknya terkait materi yang sedang diajarkan. Masuk juga dalam media pembelajaran video, yaitu pembelajaran berbasis video yang merupakan metode pembelajaran yang menggunakan video sebagai media utama untuk menyampaikan isi materi pembelajaran, seperti perekaman perkuliahan, demonstrasi, atau film pendek yang berkaitan dalam materi tersebut. Berikutnya lagi adalah masuk ke dalam video animasi. Nah, pembelajaran video animasi itu merupakan kumpulan gambar yang telah diolah sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan gerakan seperti pada film kartun dan demonstrasi yang berkaitan dengan materi. Nah, pada video animasi itu ada efektivitas. Efektivitasnya itu yang dalam video animasi itu meliputi pertamanya itu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, seperti visualisasi yang menarik dan penjelasan yang jelas agar membantu siswa memahami konsep-konsep yang abstrak. Kedua itu peningkatan pemahaman konsep. Memiliki informasi yang baik secara visual maupun audio, sehingga itu mempermudahkan peserta didik memahami konsep yang lebih kompleks. Dan yang ketiga itu adalah fleksibilitas pembelajaran, di mana itu peserta didik bisa diakses kapan saja dan di mana saja dari berbagai perangkat, sehingga siswa dapat belajar sesuai kecepatan mereka masing-masing. Masuk dalam hukum 1 Newton, yaitu dari sejarahnya. Sejarahnya itu si Galileo dan Isaac Newton itu pada masa lalu mereka percaya bahwa alam itu bergerak sendiri, tidak ada sesuatu pun yang membuatnya bergerak. Mereka memanggilnya biasanya itu dalam sebutan gerakan alami, atau juga bisa diistilahkan juga gerak paksa, yang digunakan menggambarkan gerak benda yang jelas digerakkan. Nah, si pendapatnya Galileo dan Isaac Newton itu berpendapat bahwa teori yang dipelopori dari Aristoteles itu salah. Jadi si Galileo dan Isaac Newton itu membuat sebuah eksperimen sederhana, yaitu membuat garis lengkung yang licin untuk digunakan menggelindingkan bola dari satu sisi lintasan, diubah-ubah kemiringannya. Nah, setelah si Galileo mengamati itu, Galileo berkomentar bahwa jika gaya gesek pada benda tersebut ditiadakan, maka benda tersebut akan terus bergerak tanpa memerlukan gaya lagi. Sehingga penerapannya itu yang diterapkan oleh Isaac Newton itu dikatakan bahwa jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Sehingga dalam bentuk dalam PPT itu adalah sigma F sama dengan 0. Kita masuk dalam bab 3 meteorologi, yaitu lokasi dan waktu penelitian. Nah, penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 5 Kota Kupang yang akan dimulai sekitar bulan Februari 2026. Populasi dan sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian itu adalah siswa kelas 10 IPA A dan 10 IPA B yang masih aktif dengan jumlah totalnya itu kisaran 30 peserta didik. Nah, sampel yang akan digunakan dalam penelitian itu ditentukan menggunakan purposive sampling. Nah, instrumen dan bahan penelitian yang digunakan dalam metodologi penelitian ini menggunakan 2 kelompok pada masing-masing kelas, yaitu kelas tradisional dan animasi pada pembelajaran fisika kelas 10 tentang hukum Newton. Jenis dan desain penelitian yang digunakan peneliti itu adalah kuasi eksperimen dengan pendekatan kuantitatif. Nah, penelitian ini menggunakan 2 variabel, yaitu independen dan dependen. Independen yang pertama itu adalah pembelajaran tradisional, dan independen kedua itu adalah media animasi. Dan serta dependennya itu adalah hasil belajar. Seperti pada tabel di bawah itu, yang diperlakukannya itu adalah eksperimen, sedangkan pretest dan posttestnya itu dilakukan secara bersamaan. Masuk dalam pengumpulan data, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah tes pengukuran hasil akhir dari pretest dan posttest. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui tes tertulis, yaitu pretest dan posttest dari data hasil penelitian yang diolah dan analisis dengan menggunakan uji endgame. Nah,
ada skema alur penelitiannya. Dari awalnya, kondisi awalnya itu dibagi dari 2 kelas, yaitu kelas kontrol dan eksperimen. Dari kelas kontrol dan eksperimen itu dilakukan namanya pretest secara bersamaan. Setelah habis lakuin pretest, dilakukannya pembagian kelompok, yaitu kelas eksperimennya itu menggunakan animasi dan kelas kontrolnya itu menggunakan tradisional. Setelah habis pembagian kelompok, dilakukannya namanya post test. Setelah habis post test, dilakukan analisis data untuk menentukan hasil akhir dari pretest dan post test tersebut, sehingga mengetahui kondisi akhir dari kedua kelas tersebut. Apakah hasil pengukuran peserta didik yang kontrol dan eksperimen itu mana yang lebih efektif dari kedua model dan media pembelajaran tersebut. Oke, cukup sekian dari saya. Mungkin ada sedikit sanggahan atau pertanyaan yang ingin disampaikan pada presenter. Saya dipersilakan. Oke, kepada saudara Victoria Faik, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada Saudara Mike, yaitu kenapa Saudara Mike memilih media pembelajaran berbasis video animasi? Oke, baik, saya akan menjawab kenapa saya memilih media pembelajaran berbasis video animasi. Oke, karena seperti pada slide awal pada latar belakang sebelumnya, itu peserta didik cenderung kesulitan dalam memahami konsep fisika, dan peserta didik juga harus mengimajinasikan sendiri tanpa adanya visual demonstrasi. Maka dari itu, saya ingin meneliti dengan melakukan efektivitas pada pembelajaran media pembelajaran video animasi. Apakah jawaban saya diterima? Terima kasih Saudara Mike. Sama-sama. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Kepada saudara Trivenia, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Melanjutkan dari apa yang ditanyakan oleh saudara Victoria, di sini saya akan menanyakan apa keunggulan dari media pembelajaran berbasis video animasi dan menurut saudara Mike, apakah media pembelajaran berbasis video animasi cocok dengan materi pembelajaran yang digunakan? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan diberikan pada saya. Saya akan menjawab. Apa sih keunggulan dari media pembelajaran berbasis video animasi? Oke, keunggulannya itu terdapat pada slide pada bab 2 itu tinjauan pustaka, yaitu efektivitas dari media pembelajaran berbasis video animasi, seperti meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, meningkatkan pemahaman konsep, serta fleksibilitas dalam pembelajaran tersebut. Dan yang pertanyaan terakhir yang saudara Trivinia menanyakan itu, apakah materi tersebut itu cocok dengan media pembelajaran berbasis video animasi? Iya, karena setelah saya meriset materi tersebut, saya menemukan banyak sekali video animasi pada materi hukum 1 Newton, sehingga saya ingin meneliti penelitian ini menggunakan materi tersebut. Apakah saudara Trivenia menerima? Baik, terima kasih saudara Mike. Oke, apa ada lagi yang ingin bertanya? Pas. Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya, saya akhiri dulu. Sekian dan terima kasih. Sebelumnya mohon maaf apabila saya salah pengucapan atau tutur kata, saya minta maaf. Cukup sekian akhir kata dari saya. Terima kasih.